Halo guys, sekarang kami akan membahas satu masalah yang viral belakangan ini. Di Tarakan, ada kasus anak tidak naik kelas karena masalah agama. Mengapa hal ini bisa terjadi, padahal undang-undang telah mengatur secara jelas mengenai hak anak? Yuk ikuti penjelasannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada bab 3 tentang hak dan kewajiban anak, pasal 4 dikatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan pasal 6 mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Pada pasal 9 mengatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dari pasal-pasal tersebut terlihat dengan jelas bagaimana hak-hak anak sangatlah teratur dan terikat oleh undang-undang. Namun dalam realitanya, hak tersebut tidak semua didapatkan oleh anak-anak. Masih banyak anak-anak yang mendapatkan perilaku diskriminasi akibat dari perbedaan agama dan keyakinan, sehingga mereka tidak dapat merasakan pendidikan yang nyaman dan membantu mereka bertumbuh dan berkembang. Sekolah yang harusnya menjadi tempat anak-anak untuk belajar, bertumbuh dan berkembang, malah membuat anak-anak merasa terpinggirkan dan terkucilkan. Apakah pendidikan telah lupa? Apakah pendidik telah lupa untuk mendidik anak-anak? Apakah agama menjadi penghalang untuk anak-anak agar bisa belajar? Seharusnya sekolah memfasilitasi anak-anak untuk belajar dengan damai tanpa harus memikirkan perbedaan agama. Seharusnya sekolah yang memberi ajaran kepada anak-anak untuk saling menghargai dan mencintai. Sungguh miris jika kenyataan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak hanya sekedar tulisan tanpa memberikan dampak untuk kebaikan anak di seluruh negeri ini. Pada kasus ini, anak menjadi korban diskriminatif terhadap circle sosial mereka. Undang-undang tentang anak sangat detail membahas tentang hak dan perlindungan anak itu sendiri. Namun, ketika mulai memasuki praktik sosial mereka justru disuguhkan dengan keadaan yang berbeda. Ada beberapa oknum yang terlibat dalam hal ini, juga beberapa kasus yang memang tidak kita dalami. Ketika kita dalami, hampir tidak ada gerakan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan guna terrealisasinya dengan baik tentang undang-undang di atas. Pada kasus yang kita bahas, kita akan menemukan kejanggalan pada kasus ini. Apalagi kasus ini terjadi pada sekolah negeri yang merupakan sekolah pemerintah, yang dimana warga sekolah merupakan sekumpulan manusia yang majemuk dan beragam. Namun sangat disayangkan mengapa hal ini dapat terjadi pada anak, dan jelas ini berpotensi melanggar hak-hak anak dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai HAM yang berlaku di Indonesia. Kasus yang dialami oleh 3 siswa di SD Tarakan adalah kasus yang sangat disayangkan bisa terjadi di negeri yang segala sesuatu ada landasan hukumnya. Undang-Undang Perlindungan Anak telah jelas menjelaskan hak-hak anak yang ada di bangsa ini. Sudah seharusnya antara pihak sekolah, pemerintah, dan keagamaan yang ada di Indonesia ini bisa saling beradaptasi dan berkolaborasi dengan baik agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Apalagi sekolah negeri. Sekolah ini adalah sekolah di bawah naungan pemerintah. Dan pastinya yang bisa masuk dalam sekolah ini semua masyarakat tanpa memandang agama atau hanya memprioritaskan agama tertentu. Sekolah seharusnya menjadi tempat di mana anak bisa belajar, mengenal, dan memahami nilai-nilai yang baik yang ada di bangsa ini maupun dalam setiap agama yang ada di bangsa ini. Sekolah seharusnya bisa menanamkan rasa toleransi, persatuan, persaudaraan, dan segala proses pembelajaran yang ada haruslah dilandaskan dengan keadilan, agar semua siswa bisa merasakan pendidikan yang setara satu dengan yang lainnya. Dalam kasus yang dialami oleh ketiga siswa sekolah dasar di Tarakan, Kalimantan Utara
mengundang gereja untuk juga berperan dalam hal memberikan dorongan dan penguatan bagi siswa dan orang tua itu sendiri. Alkitab sendiri telah menuliskan bahwa begitu berharganya seorang anak di mata Allah. Dalam kasus ini, anak juga membutuhkan suatu pemenuhan baik secara jasmani atau rohani. Gereja hadir untuk dapat memberikan nilai pendidikan agama di dalam masa tumbuh kembang anak. Gereja mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pengajaran dan pembinaan, terutama kepada anak-anak dalam mendapatkan hak hidupnya. Lebih dari itu, gereja juga harus mampu bekerja sama dengan orang tua atau keluarga mereka yang merupakan komunitas terpenting dan pertama dalam hal membentuk pribadi anak, serta memberikan dorongan untuk semangat dalam menjalani kehidupannya di tengah-tengah mayoritas. Kasus yang dialami anak sekolah dasar di Tarakan yang tidak naik kelas karena politik keagamaan menjadi sorotan penting oleh gereja, karena mereka minoritas dan tidak tahu menahu perihal agama yang dianutnya. Mereka hanya mengikuti agama yang menjadi warisan dari orang tua. Pada akhirnya menjadi korban ketidakadilan dan muncul sebuah intoleransi dalam lingkungan sekolah. Gereja harus mampu mengkomunikasikan pendidikan agama Kristen kepada anak dan juga orang tua. Apalagi ketiga anak tersebut yang sudah mulai menyerah dengan ketidakadilan yang mereka terima, yang pada akhirnya akan membuat mereka putus sekolah. Pendidikan agama saat ini adalah tugas yang kompleks yang dipersulit oleh perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang cepat. Anak-anak harus dijamin kemungkinannya untuk mengembangkan intelektual dan spiritual mereka. Suatu bentuk pendidikan yang mengabaikan atau meminggirkan dimensi moral dan agama seseorang adalah penghalang untuk pendidikan penuh, karena anak-anak berhak untuk dimotivasi menilai nilai moral dengan hati nurani yang benar bersama dengan pengetahuan yang lebih dalam dan kasih Tuhan. Tanpa pendidikan agama, murid akan kehilangan elemen penting dari pembentukan dan pengembangan pribadi mereka yang membantu mereka mencapai keselarasan vital antara iman dan budaya. Semua orang yang memegang posisi otoritas publik atau yang bertanggung jawab atas pendidikan agama harus memastikan bahwa anak tidak pernah kehilangan hak suci ini. Hal yang dapat dilakukan sekolah adalah melakukan pertukaran modal sosial pendidikan. Para pemimpin dan pendidik dapat bermitra untuk berpikir dan bertukar keahlian dan keterampilan mereka sehingga anak-anak merasa diperhatikan di sekolah dan mampu mencapai kesuksesan akademis di luar itu. Terutama dalam memberikan kebutuhan pendidikan agama kepada siswa, bukan sekedar hanya menyampaikan pesan moral, apalagi hanya sekedar mengetahui tata cara hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tetapi peran sekolah justru hadir dalam memberikan kurikulum yang transformatif dan terinternalisasi dalam diri siswa, yang artinya mengubah serta memperbaharui cara pandang dan sikap siswa dengan mengarahkan untuk memahami panggilan Tuhan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Kristiani dalam praktik kehidupan. Kehadiran sekolah juga dalam menjawab kebutuhan pendidikan agama adalah dengan merancang suatu aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa yang berfokus terhadap kompetensi serta mengembangkan kreativitas, inovasi pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan akan sikap siswa. Demikianlah presentasi kami, harapannya anak dapat memperoleh hak mereka sebagaimana yang dijamin dalam undang-undang. Semoga gereja lebih peka melihat kebutuhan jemaatnya dan lebih terlibat aktif membantu menyelesaikan masalah tersebut.